Dan hari ini edisi khusus melanjutkan Paskah Yahudi. Kita akan merenungkan tentang perjamuan Paskah Yahudi, mana GKJ Pekalongan mulai mempercakapkan, menggumulkan tentang wacana sakramen perjamuan bagi anak-anak. Perjamuan Paskah Israel atau Yahudi dilangsungkan di tengah keluarga. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan dimanapun panjenengan berada, kembali dalam Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Dan di episode yang sebelumnya kita telah merenungkan tentang makna Paskah Yahudi. Dan hari ini edisi khusus melanjutkan Paskah Yahudi. Kita akan merenungkan tentang perjamuan Paskah Yahudi. Mengapa khusus? Karena edisi ini bertepatan dengan bulan September yang adalah bulan katekesi liturgi, dan yang kedua bulan di mana GKJ Pekalongan mulai mempercakapkan, menggumulkan tentang wacana sakramen perjamuan bagi anak-anak. Untuk itu menjadi pas sekali kita akan menggali jejak-jejak sejarah sakramen perjamuan yang berakar jauh dalam perjamuan Paskah Israel atau Yahudi. Nah, kisah itu akan kita refleksikan dari dua bacaan. Yang pertama adalah Keluaran 12 ayat 3 dan 4, dan yang kedua adalah Keluaran 12 ayat 24 sampai 27. Akan saya bacakan untuk kita semua Keluaran 12 ayat yang ketiga dan 4. Beginilah bunyinya. Katakanlah kepada segenap jamaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bagian yang pertama ini kita diingatkan kembali bahwa perjamuan Paskah Israel atau Yahudi dilangsungkan di tengah keluarga atau rumah tangga. Tuhan berfirman, setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Bahkan kalau keluarganya terlampau kecil, boleh bergabung dengan 1, 2, atau 3 tetangga yang lain menjadi perjamuan rumah tangga atau perjamuan keluarga yang besar. Di sini kita boleh menghayati bahwa sedari awal perjamuan perayaan iman dilangsungkan di tengah keluarga, artinya anak-anak juga diikut sertakan atau bahkan dilibatkan. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, kita akan membaca ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-27. 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi
menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan, apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan ini semakin jelas bahwa anak-anak dalam perjamuan Paskah Israel atau Yahudi dilibatkan. Bukan hanya menjadi peserta yang duduk diam atau pasif, tetapi anak-anak itu diberikan ruang untuk bertanya. Jadi dalam perjamuan Paskah Yahudi ada momen dialog, tanya jawab, dan anak-anak terlibat di dalamnya. Nah, kemudian dalam perkembangan tradisi perjamuan Paskah Yahudi itu dibuatlah sebuah ritual. Kalau anak-anak bertanya spontan dijawab. Tapi kalau anak-anak tidak bertanya, dibuatkan sebuah rancangan pertanyaan, ditulis atau nanti dibacakan, kemudian termasuk jawabannya juga sudah ada dalam buku liturgi itu. Lengkapnya begini, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, urutan perjamuan Paskah Israel. Pertama ada yang namanya Kadesh, yang artinya berkat, blessing, kemudian minum cawan anggur yang pertama. Lalu ada Urkats yang artinya membasuh tangan, ada Karpas yang artinya mencelupkan sayur ke dalam air yang berisi garam, air asin begitu. Ada Yakats yang artinya memecah atau mengiris roti yang besar. Kemudian ada Magid yang artinya telling, artinya bercerita, artinya mengisahkan, di mana keluarga itu kemudian biasanya orang tuanya menceritakan kembali, mengisahkan kembali peristiwa Paskah, tentu saja Paskah Israel, di mana Allah melewati pintu-pintu Israel untuk menyelamatkan mereka dari tulah kematian anak sulung. Kisah itu diceritakan kepada seisi keluarga, diawali dengan sebuah pertanyaan dari anak-anak itu. Nah, pertanyaan itu disebut dalam bahasa Ibrani ma nistana. Ma nistana kurang lebih berarti mengapa malam ini berbeda dari semua malam yang lain. Jadi mengapa malam ini perjamuannya, makanannya, minumannya, acaranya kok berbeda dari malam-malam yang lain? Ada serangkaian pertanyaan, disingkat ma nistana. Barulah kemudian orang tua menjelaskan, ya malam ini berbeda, malam ini spesial, rotinya spesial, sayurnya spesial, telurnya spesial, minumannya spesial, karena kita sedang mengingat dan merayakan peristiwa yang penting. Dulu leluhur kita diselamatkan oleh Allah dari perbudakan Mesir dan dibebaskan menuju Kanaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kisah itu kemudian diceritakan kembali, dikisahkan kembali supaya diingat oleh anak-anak mereka, diwariskan menjadi bagian dari iman spiritualitas umat Israel pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rincian tata cara liturgi perjamuan Paskah masih panjang sampai yang terakhir. Tapi poin di sini adalah bahwa dalam perjamuan Paskah Israel atau Yahudi, keluarga menjadi setting, menjadi konteks. Yang kedua, anak-anak dilibatkan, diikutsertakan. Bukan hanya pasif, mereka diajak untuk bertanya. Bahkan ada beberapa variasi, nanti kalau ada anak yang bertanya, diberikan hadiah, dan seterusnya dan seterusnya. Poinnya adalah anak-anak terlibat. Dan kesempatan di mana anak bertanya digunakan untuk poin yang ketiga, menceritakan kembali kisah Paskah, sehingga itu menjadi bagian dari iman orang Yahudi pada waktu itu. Dan kalau kita kemudian berefleksi dari sejarah perjamuan Paskah Yahudi, kita kemudian bisa bercermin bagaimana dengan perjamuan kudus kita pada saat ini. Maka kalau kelak anak-anak akan diikutsertakan dalam perjamuan kudus, itu berarti mereka merupakan bagian dari keluarga. Bahkan anak-anak barangkali belum mengerti, belum paham.
Ya, orang Yahudi juga begitu. Mereka bertanya, apa sih maknanya? Kenapa kok malam ini beda dari malam yang lain? Kenapa perjamuan ini beda dengan makan malam yang biasanya? Justru itulah kesempatan di mana anak-anak diberitahu, diceritakan tentang peristiwa Paskah. Tentu Paskah kita adalah kebangkitan Kristus. Dan anak-anak diajak untuk berproses. Tidak harus langsung paham, tapi lambat laun akan diceritakan, dikisahkan, diberitahu makna dari perjamuan itu. Roti melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Kristus, dan anak-anak akan terwarisi kisah penyelamatan Allah di dalam Kristus. Bukankah kemudian perjamuan menjadi momen yang indah di mana iman bertumbuh bersama-sama, bukan hanya bermanfaat bagi anak-anak, melainkan bermanfaat bagi seisi keluarga. Mengapa? Karena kita sedang mengenang, menceritakan kembali, mengingat, mewarisi dan mewariskan tentang keselamatan kita, anugerah Allah. Dan semoga inspirasi dari perjamuan Paskah Israel atau Yahudi kemudian mendorong kita untuk terus berpikir tentang bagaimana sakramen perjamuan dilayankan, termasuk kelak ketika anak-anak dilibatkan atau diikutsertakan. Semoga melaluinya iman kita bersama-sama akan semakin dikuatkan, ditumbuhkan. Kita menjadi orang-orang yang militan beriman kepada Kristus. Tuhan memberkati.